Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah tidak pernah hentikan pada setiap derap langkah kita. Satu demi satu nikmat Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan khususnya kebersamaan kita dengan Ramadan itu adalah anugerah, keberuntungan, dan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Bagaimana kita bisa hitung sedangkan Allah berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi'u bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung mengganjarnya. Oleh karena itu hadirin, bersyukurlah kepada Allah dan perjuangkan Ramadan tahun ini sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita ketika mereka memotivasi keluarga mereka, kumu, beribadahlah, qiyamul lailah, la'allakum la tudrikunahu ba'da amikum hadha. Lalu mereka katakan, bisa jadi kalian nggak bertemu Ramadan di tahun depan. Jadi beribadahlah, berjuanglah, qiyamul lailah, perbanyak amal ibadah, karena bisa jadi kalian nggak ketemu Ramadan tahun depan. Maka mumpung masih di awal Ramadan, masih banyak hal yang bisa kita rencanakan, planningkan, upayakan. Maka jangan pernah lepaskan momentum yang begitu indah ini. Hadirin Allah muliakan, dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan ilmu atau sumber ilmu, karena di bulan inilah sumber ilmu itu diturunkan, Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar di Ramadan. Jadi bicara Ramadan ini bicara ilmu dan sumber ilmu, hadirin. Dan Nabi SAW belajar dengan malaikat Jibril, mudarasah dengan beliau itu setiap malam di Ramadan. Setiap malam. Maka alangkah bersyukurnya kita ketika kita diberikan taufik untuk bersama ilmu di Ramadan. Dan nama lain dari ilmu adalah zikir.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Dan coba tanya seluruh ulama usul fikih apa yang dimaksud dengan ahli zikir di dalam ayat ini. Ahli ilmu, al-mujtahid, al-mufti. Jadi dengan kita bersama ilmu, maka kita bersama zikrullah. Dan kalau kita habiskan waktu dengan zikrullah pada saat kita puasa, maka kita punya peluang menjadi ahli puasa terbaik. Karena ahli puasa terbaik, sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah. Dan di antara bentuk zikir adalah ilmu. Maka semoga Allah memberikan Ramadan yang penuh dengan keberkahan bagi kita, dan semoga kita bisa manfaatkan momen-momen ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah memulai bab tentang keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan kita memulai dengan surat Al-Kahfi ayat 28. Dan ayat ini sangat luar biasa. Kita disuruh sabar bersama orang-orang yang rajin beribadah, mentauhidkan Allah, walaupun mereka nggak punya uang, walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah. Bahkan kita dilarang untuk meninggalkan mereka, menjauhi mereka hanya karena kita ingin dekat dengan orang-orang yang punya kedudukan dunia. Allah berfirman, wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka menuju ahli dunia, orang-orang kaya sebatas kekayaannya atau karena kekayaannya, orang-orang punya kedudukan sebatas kedudukannya, bukan karena mereka bertakwa seperti Abu Bakar, bukan karena mereka bertakwa seperti Umar, bukan karena mereka bertakwa seperti Uthman, bukan karena mereka bertakwa seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, tapi karena kekayaan duniawi mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah secara dunia, walaupun mereka lemah secara fisik, jika mereka masuk ke dalam kriteria ini, orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah pagi dan petang, siang dan malam, maka merekalah orang-orang yang harus dekat dengan kita, dan kita harus dekat dengan mereka. Itu kalau mau beruntung. Terlepas bagaimana status sosialnya, kekayaannya seperti apa, itu hadirin. Dan jangan taat kepada dua atau orang yang punya dua sifat, lalai berzikir dan mengikuti hawa nafsu
Karena sebagaimana dijelaskan para ulama kita, ini dua penyakit bahaya. Kalau masuk atau dimiliki oleh seseorang, aduh, agak berat. Yang terjadi wa kana amruhu furata, urusannya berantakan, lalai dalam berzikir dan mengikuti hawa nafsu. Lalai dalam berzikir mengikuti hawa nafsu, lalai dalam berzikir mengikuti hawa nafsu. Itu makanya kan kalau kita sebagai suami lalai berzikir dan kalau memutuskan mengikuti hawa nafsu, rumah tangga kita furutoh, itu sia-sia, berantakan. Kalau kita sebagai istri lalai berzikir dan mengikuti hawa nafsu kita, maka sekali lagi furutoh urusan kita. Kalau kita sebagai orang tua kurang berzikir atau lalai berzikir dan ngikutin hawa nafsu, maka urusan anak-anak furuto, berantakan. Kalau kita sebagai atasan lalai berzikir dan ngikutin hawa nafsu, maka kondisi kantor kita furuto. Kalaupun dapat keuntungan duniawi, nggak berkah tuh keuntungan. Lihat, bukan membuat kita dekat sama Allah. Dan nanti itu dirasakan sama istri kita, anak-anak kita. Dulu papa waktu nggak punya uang, waktu usahanya masih susah, waktu posisinya masih di bawah tuh, kayaknya lebih bahagia deh, dan lebih punya waktu sama kita-kita. Sekarang ini benar sih, mau apa aja ada, bisnis papa udah sukses, tapi kok seperti papa tuh ada di planet mana, kita ada di planet mana, gak deket. Kenapa? Furuto. Jadi kalau kita udah lalai dalam berzikir dan mengikuti hawa nafsu, makanya salah tuh nggak bisa dielakkan, tapi jangan punya pola ngikutin hawa nafsu. Dan jangan sampai lalai dalam berzikir. Makanya kata para ulama, kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, "Adzikru lil insan mithlu al-ma'i lis-samaki." Berzikir bagi seorang anak manusia, berzikir, ngingat Allah, bagi seorang anak manusia, mithlu al-ma'i lis-samaki, seperti air bagi seekor ikan. Jadi zikir itu bagi kita seperti air bagi ikan. Coba kita punya ikan, kita angkat dari kolam, biarin di semenit, itu gimana hidupnya? Aduh, sengsara tuh ikan, ngap-ngapan, nggak ada tenang-tenangnya, berontak dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Dan coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air, tenang hidupnya tuh, tenang. Nah itu, zikir itu seperti itu, hadir. Makanya begitu lupa berzikir, wa kana amruhu furuta, urusannya berantakan. Lupa ingat Allah, lalai ingat Allah, urusannya berantakan, hadirin. Itu hal yang penting. Dan ngikutin hawa nafsu, bukan pakai dalil, bukan pakai ayat, bukan pakai hadis Nabi SAW, tapi pakai hawa nafsu.
Itu jadi masalah besar. Dan lihat ya, orang yang senantiasa mengingat Allah lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya nih. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Tenang gitu. Kenapa? Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita salah. Oke, kita kembali ke dalil aja ya. Ya. Makanya hanya hitungan, mungkin hitungan detik atau menit. Sebagaimana ada miskomunikasi di antara para sahabat, ada dinamika di tengah-tengah para sahabat. Begitu mereka sepakat dan untuk datang ke Rasulullah SAW, lalu bertanya, lalu Nabi SAW memutuskan, selesai masalah, nggak panjang. Walaupun keputusan Nabi SAW mendukung pihak seberang dia, nggak mendukung dia, tapi selesai aja. Abu Darda radhiyallahu anhu ketika laporan sama Nabi SAW perihal tamunya Salman, ini kan Abu Darda yang nggak puas, lapornya ke Nabi SAW. Apa respon Nabi SAW? Sodako Salman, yang benar tuh Salman, padahal yang ngelapor tuh Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Tapi justru keputusan Nabi SAW nggak sesuai dengan keinginan beliau. Sodako Salman, yang benar itu Salman. Apakah masalah berlarut-larut? Enggak berlarut-larut. Oke, kita ikut semua. Ketika Hatib melakukan kesalahan, lalu sebagian sahabat ingin menghukum Hatib, terus Nabi SAW mendudukkan. Kata beliau, Nabi SAW, Hatib ini Ahlu Badar. Allah udah berfirman tentang Ahlu Badar, dosanya diampuni. Anda menggugat lagi, ya tapi kan ya Rasul ini kelewatan. Enggak, diam. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diam, terima. Kenapa? Karena mengikuti wahyu, bukan nafsu. Itu yang harus kita ikuti, itu wahyu, bukan nafsu. Begitu kita ikuti nafsu, wa kana amruhu furuta, urusannya berantakan. Daya'an wa halaka, kata para ulama, urusannya sia-sia dan hancur. Jadi sekali lagi pentingnya kita bersama orang-orang soleh walaupun miskin. Dan dalam hadits Abu Sufyan dengan Heraklius, memang mayoritas pengikut Nabi itu dari kalangan bawah, hadirin. Sebagaimana di waktu yang sama selalu ada orang-orang kaya, pembesar itu yang dapat hidayah dan mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Bakar dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa itu merupakan keniscayaan, dan kita harus sabar, karena ternyata nggak mudah ya, bersama orang-orang soleh itu nggak mudah. Karena sekali lagi bersama orang soleh diantaranya harus menanggalkan ego kita. Harus menanggalkan ego kita. Kan begitu.
Dan itu terlihat jelas dengan dalam sejarah para ulama kita. Itu ada banyak ulama ketika ditawarkan sesuatu nggak mau. Walaupun nggak semua, sebagian ada yang mengambil untuk melihat maslahat dan objektif. Karena setiap orang punya sudut pandang berbeda-beda dan punya peran berbeda-beda tergantung karakter masing-masing. Sebagaimana nggak semua para sahabat mengambil pos dalam kedudukan dunia. Tapi lihat mereka, orang yang soleh tuh punya karakter, dan bersama orang yang punya karakter kan nggak mudah. Harus sabar, harus sabar, harus sabar. Dan kalau kita bisa sabar, hadirin, berkah insyaallah. Berkah. Dan kalau Nabi SAW saya disuruh sabar, ya apalagi kita lah, hadirin. Nabi SAW disuruh sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Itu Nabi SAW, apalagi kita. Kita buka sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke hadis, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz wa iyyakum. Mohon pencerahannya ketika saya sedang melakukan amal soleh di hari itu, kemudian hati saya tidak bisa khusyuk, seperti ketika sedang zikir pagi atau petang hanya lisan saja membaca, namun hati saya tidak bisa khusyuk, sehingga terbesit pikiran bahwa ibadah yang saya lakukan sia-sia. Kemudian terkadang muncul pikiran-pikiran yang mengganggu saya. Sebelumnya saya sedang punya masalah dengan suami, dan masalah itu selalu terbesit dalam pikiran saya ketika saya sedang membaca Al-Quran, sholat, atau ibadah lainnya. Ketika pikiran itu muncul, maka saya seketika langsung malas beribadah. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikir barakallah. Yang pertama, dalam sebuah riwayat Nabi SAW diriwayatkan menyampaikan assalam qabla su'al. Ucapkanlah salam sebelum bertanya. Lalu yang kedua, jangan lupa doakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan seluruh pihak yang berada di balik sebuah kajian yang kita nikmati. La yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur kepada manusia. Dan doakan ulama-ulama kita, karena kita ambil ilmunya. Bukan hanya Imam Nawawi yang kita ambil, Imam Nawawi ada rujukan utama dalam kajian kita dalam Riyadhus Shalihin, tapi kan kita ambil ulama dari misal Imam Syafi'i, kita ambil ilmu juga atau faedah juga misalnya dari Imam Zahabi, Al-Imam Baihaqi, dan lain-lain. Intinya doakan para ulama kita. Sebagaimana terima kasih atas doanya kepada saya, jazakumullah khairan.
Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah, doakan para ulama, doakan sekali lagi setiap pihak yang ada di balik sebuah kajian. Ya simpel aja lah, kalau saya udah siap nih ngisi, terus jamaah juga siap, tapi tim teknisnya nggak ada yang datang, gitu. Kira-kira kita bisa kajian online apa enggak? Nggak bisa. Atau misalnya ada kendala, kata tim teknis udah bubar, nggak bisa juga. Nah itu jangan pernah lupa, pihak-pihak yang ada di balik layar itu tuh jangan pernah dilupakan. Karena di dunia ilmu itu bersyukur itu penting, hadirin. Bersyukur itu mental yang nggak bisa dipisahkan dengan seorang penuntut ilmu. Itu menentukan berkah atau enggaknya ilmu dia. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullah, satu dari 4 imam mazhab ulama besar, kakek guru dari Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar juga dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah murid dekatnya Abu Hanifah rahimahumullah. Dan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu karena apa? Karena banyak bertahmid dan bersyukur itu. Jadi, dan salah satu bentuk bersyukur adalah bersyukur kepada manusia, karena la yashkurullah man la yashkurun nas, gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Itu yang perlu diingatkan. Adapun pertanyaannya, hadirin Allah muliakan, ini terjadi karena kita mungkin kurang dalam isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang selalu kita baca setiap hari. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kata para ulama, kita nggak akan bisa beribadah kecuali kita ditolong sama Allah. Dan agar Allah tolong kita dengan maksimal, hendaknya kita meminta pertolongan dan minta pertolongan. Sudahkah kita minta pertolongan? Seberapa sering kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hafal nggak doa ini, hadirin? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang nggak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, nggak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Ini doa Nabi SAW yang hendaknya selalu membasahi lisan kita dan bersemi di hati kita setiap hari, hadir. Sebelum sholat, baca doa ini enggak? Aduh, ini mau sholat asar, ya Allah lindungilah aku dari ilmu yang gak bermanfaat, hati yang gak khusyuk, nafsu yang gak pernah puas, dan doa yang gak diijabah. Itu hal yang sangat penting. Minta pertolongan, minta pertolongan. Lalu yang kedua, hadirin, kita perlu menta'zim, mengagungkan Allah lebih lagi. Ketika masalah dengan suami kita masuk di tengah-tengah sholat kita, bacaan Quran kita, itu menunjukkan ada indikasi kita punya PR masalah ta'zim, mengagungkan Allah.
Kita bicara teknis aja ya. Kalau kita ketemu dengan atasan kita yang kedudukannya tinggi, atau ketemu dengan orang yang benar-benar kita muliakan, kira-kira handphone kita apain? Kita silent, bahkan airplane mode. Dan kalau ada yang coba masuk, kita nggak akan angkat, bahkan ngecek aja enggak. Kita taruh balik begini gitu. Udah biarin. Kenapa? Karena timing dengan sosok ini lebih berharga daripada panggilan masuk. Kita nggak akan biarkan ada panggilan apapun yang mendistract atau WA apapun yang mengganggu. Enggak, saya harus fokus sama beliau bos saya. Lalu bagaimana jika kita sedang bermunajat kepada Allah? Itu hadirin. Maka yang terakhir, ingat kualitas ibadah kita itu seperti sholat, itu juga dipengaruhi, ditentukan oleh pola hidup kita di luar sholat gitu loh. Kalau pola hidup kita nurut sama Allah, nggak mengikuti hawa nafsu, maka hati ini akan khusyuk ketika sholat. Tapi kalau hati ini dalam pola kehidupan itu ngikutin hawa nafsu, ya sudah, kan kita yang kasih panggung buat nafsu kita. Ya begitu dia berontak pada saat kita sholat, ya itu memang pola yang nggak mengejutkan, enggak. Karena memang kita kasih panggung terus. Ada masalah, hawa nafsu yang turun. Ada masalah, hawa nafsu yang dikedepankan. Ada masalah, hawa nafsu yang dapat panggung. Ya pas sholat, ya panggungnya punya hawa nafsu. Ya dia bermain itu. Terus yang terakhir, minta perlindungan dari godaan syaitan, hadirin. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, apabila seorang wanita haid di Ramadan di hari ke-6, haid di pagi harinya, ia berkata, atau di hari ke-6 haid di pagi harinya, ia berkata, sepertinya haidnya selesai besok atau lusa. Saat ia mengecek besok harinya di saat sebelum fajar berarti sebelum subuh ya, bahwa ternyata ia telah selesai haidnya, namun ia lupa belum berniat puasa Ramadan saat malamnya. Apakah hukumnya Ustadz? Apakah puasanya tetap sah? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kalau kita tahu sebelum fajar berarti kita masih bisa berniat sebelum subuh, karena malam itu sampai subuh, sampai fajar shadiq, masih sesuai dengan hadits man lam yubaiti as-siyam minal laili fala siyama lahu, kama qala, barang siapa yang belum berniat puasa di waktu malam, maka tidak ada puasa buat dia ketika kita bicara puasa wajib. Nah, waktu malam itu sampai
detik terakhir sebelum fajar shodiq. Jadi bisa, dan kalau dia berniat pada saat itu sah dia puasanya. Jadi malam dalam apa dalam konsep fikih itu bukan malam sampai jam 12 malam 00, bukan, tapi sampai subuh. Sampai subuh. Makanya kan Allah mengatakan thumma atimus siyama ila lail. Kan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimus siyama ila lail. Dalam ayat ke-187. Makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam, maksudnya fajar shodiq, lalu puasalah sampai malam. Jadi itu tadi, malam itu dari maghrib sampai detik terakhir sebelum waktu subuh. Wallahu ta'ala misal. Jadi kalau dia berniat pada saat dia ngecek itu dan sebelum fajar, kan pertanyaannya sebelum fajar, puasanya sah. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Imam Nawawi rahimahullah serta para ulama, ustadz, tim dan seluruh umat Islam, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya terkait islah. Apakah mengislah tersebut bisa berlaku pada mengislah diri sendiri, namun untuk berusaha mendamaikan ego? Bagaimana tips agar bisa berdamai dengan ego, Ustadz? Karena terkadang diri ini masih suka merasa tidak mau menanggalkan hak, seperti ketika menasihati orang tua namun tidak diterima. Terkadang hati ini merasa tidak suka dan jengkel ketika dakwah kita tidak diterima. Apakah itu tandanya tidak ikhlas dalam menasihati, Ustaz? Lalu jika mendiamkan, apakah termasuk dosa dikarenakan sifat orang tua keras kepala dan keras wataknya, seperti tidak mau dinasihati dan merasa benar sendiri? Daripada jengkel terus-terus, saya memilih diam. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas doanya, amin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, mengontrol dan menundukkan nafsu dan ego dan jiwa itu berat. Kan makanya Nabi SAW bersabda apa? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Nabi SAW bersabda, orang yang berjihad sejatinya orang yang berjihad melawan nafsunya dan jiwanya agar tetap berada dalam jalan Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan berjihad, jadi melawan nafsu, melawan ego, melawan arogansi, itu berjihad. Susah, itu bergelut, berduel, gak mudah memang, butuh waktu. Oleh karena itu tipsnya pertama, kita harus belajar. Dan kita tahu ada buku-buku tentang masalah itu. Dan kembali ke buku-buku para ulama, kita tahu karakter nafsu dan ego itu kayak apa. Itu kan dijelaskan salah satu ulama Syafi'i besar, ulama Syafi'iyah besar, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Itu punya kitab masalah ini, judulnya Adabun Nufus. Itu hal yang penting. Terus yang kedua, kalau benar-benar ingin tahu, ingin maksimal ya, kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, kita ini butuh nafsu itu, jiwa itu kata beliau seperti kuda, anak kuda yang lucu atau yang keren, yang segala macam lah. Anak kuda seperti muhur, bukan mahar tapi muhur itu anak kuda.
yang kalau dilihat oleh orang awam yang nggak ngerti kuda kagum, ya Allah nih kuda keren banget, lucu banget. Tapi ketika dilihat oleh pakar kuda, kuda ini nggak ada manfaatnya kalau dia tumbuh begini aja. Jadi gimana caranya? Kuda itu butuh pelatih kuda, butuh pelatih yang ngedidik tuh kuda. Dan kata para ulama, ini analogi ini disampaikan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah, dan Imam Al-Ajuri salah satu ulama Syafi'iyah yang Masya Allah dalam menjelaskan hal ini. Dijelaskan bahwa berarti kita butuh dua sifat kalau kita ingin melatih nih kuda. Yang pertama, ilmu, bagaimana melatih, ya kan? Gimana kita ngelatih nggak ngerti ilmu pelatihan? Kita harus ngerti ilmunya. Yang kedua, sabar. Ngerti ilmu tapi nggak sabar, nggak jadi-jadi. Karena merubah kuda itu jadi bisa dipakai berburu, dipakai berjuang pada masa lalu, itu kan butuh kesabaran, nggak bisa 1-2 hari. Nah begitu juga dengan nafsu dan jiwa, menundukkannya itu butuh waktu, butuh ilmu, butuh sabar. Lalu kata para ulama, jadi yang mendidik kuda itu bisa pemiliknya, atau kalau pemiliknya nggak bisa, ya harus menyerahkan kepada pelatih kuda yang jago. Ya sama kita ingin menundukkan ego kita nih, ya bisa kita sendiri dengan syarat kita punya ilmu dan kesabaran. Tapi kalau kita nggak punya, ya kita harus berguru lah gitu, yang bisa menundukkan hal itu. Itu cara terbaik yang disampaikan oleh para ulama. Adapun untuk kasus ini, kalau tidak diterima, hati kita jengkel karena dakwah kita nggak diterima, apakah itu tandanya tidak ikhlas dalam menasihati? Yaitu indikasi kita harus memperbaiki keikhlasan kita. Memperbaiki. Lihat Nabi Nuh nggak pernah baper. 900-an tahun loh ditolak. 900-an tahun ditolak. Dan bukan hanya ditolak, dinyinyirin. Kalau beliau bicara alaihi salam, orang tutup kuping. Nyaman gak sih kalau kita bicara orang tutup kuping? Lalu mukanya ditutup. Tutup kuping, tutup muka. Lalu Allah berfirman dalam surat wa asarru. Itu bukan 1-2 kali, selalu demikian. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka sombong luar biasa. Sombong. Lalu gimana respon Nabi Nuh? Luar biasa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh itu responnya, maka aku menyampaikan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Rabb kalian itu Maha Pengampun. Allahu Akbar. Digituin. Responnya adalah istighfarlah kepada Rabb kalian. Rabb kalian itu Maha Pengampun. Secara tersirat seakan-akan beliau mengatakan ini bukan tentang saya. Ini tentang kalian dengan Rabb kalian. Tenang kok, masih ada peluang. Rabb kita itu Maha Pengampun. Nabi Nuh nggak mengatakan kurang ajar nih orang-orang. Kalian pernah mikir nggak sih gimana perasaan saya? Coba pikir dong, pikir. Gimana kalau kalian ngalamin yang saya ngalamin? Kalian bicara, saya tutup kuping gitu. Enak nggak? Enggak bilang begitu tuh. Coba baca surat Nuh dan resapi. Itu luar biasa. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh di Ramadan, dan semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan ingat, ini masih hari-hari awal, hari-hari yang menentukan arah Ramadan kita pada tahun ini. Semoga Allah kasih taufik.
Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.